Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya akan mempresentasikan tentang capaian pembelajaran dari apa yang telah saya pelajari selama beberapa hari ini. Sebelum kita masuk dalam materinya, kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan masih menjaga kami. Materi tentang tujuan pembelajaran. Tuhan tolong agar materi ini bisa diserap dengan baik. Ini doa kami. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, teman-teman guru semua, dalam materi tentang capaian pembelajaran ini kita akan mendahulunya dengan mengangkat tugas ini di kesimpulan ini saya buat tentang capaian pembelajaran. Pengantarnya, membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila, memiliki keterampilan di abad 21 ini adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Jadi salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia di abad ke-21 ini kita mencanangkan agar semua bisa memahami tentang capaian pembelajaran dalam artian memiliki jiwa Pancasila. Untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapat pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usia. Jadi untuk memahami itu, perlu adanya suatu pemahaman sehingga terserap dengan baik. Nah, capaian pembelajaran atau CP merupakan salah satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur capaian siswa. Kita akan membahas tentang apa itu capaian pembelajaran. Yang saya tampilkan sini adalah capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi capaian pembelajaran yang dimaksud di sini adalah tentang apa yang diketahui dan dipahami ketika pelajar atau peserta didik itu menyelesaikan satu program belajar. Yang berikutnya, capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi nilai. Jadi dari capaian pembelajaran ini, kita juga akan mengerti tentang arah kurikulumnya, prosesnya bagaimana, dan terakhir spesifikasi nilainya yang didapat itu seperti apa. Apa itu capaian pembelajarannya selanjutnya? Jadi sederhana saja, capaian pembelajaran yang dirangkum di sini bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Jadi capaian pembelajaran itu adalah suatu kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Jadi bukan hanya untuk satu pelajaran tertentu saja, tapi untuk semua mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi untuk mencapai satu target, maka disusunlah materi yang komprehensif, dan dalam materi itu dibentuk dalam sebuah narasi. Berkaitan dengan keputusan pemerintah ya nomor 958 tahun 2000 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka dapat dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga CP atau capaian pembelajaran ini memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Jadi pada akhir daripada capaian ini, anak bisa mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Ya, mungkin itu saja materi yang saya berikan dari apa yang saya pahami tentang capaian pembelajaran. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan Tuhan. Kami sudah bisa mengikuti pasien materi tentang capaian pembelajaran ini. Boleh menjadi pengalaman baru bagi kami. Doa kami